Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15 kita perhatikan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya ke Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya ibu-ibu gemar untuk berkumpul, gemar untuk ngobrol bersama-sama. Buktinya apa? Buktinya tadi saya ke kantor Yuni, yang punya kantor tidak ada. Disabotase oleh ibu-ibu semua di sana. Banyak pembicaraan. Tapi saya nggak sempat nguping sih apa yang dibicarakan. Saya positif thinking saja. Kalau ibu-ibu ngobrol, pasti yang diobrolkan soal kesehatan. Pasti yang diobrolkan soal gizi, soal bagaimana melakukan firman Tuhan. Betul apa betul? Tadi itu saya sudah berpositif thinking, tapi langsung bohong soal makanan. Tapi begitupun saya bersyukur tidak lagi ngegosipin orang lain yang tidak hadir di situ. Rupanya dari dulu begitu. Ini yang dikisahkan juga mengenai perempuan tuh. Perempuan yang sedang apa di situ? Coba, ada nggak kisah perempuan yang sedang berkumpul di situ? Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Jadi di sebuah rumah ibadat Yahudi itu juga didatangi oleh perempuan-perempuan beribadah, berkumpul, bersekutu. Maka nggak salah. Kalau didata
jumlah pengunjung ibadah di gereja itu kebanyakan perempuan kalau dibandingkan dengan laki-laki. Ini juga begitu kan? Namanya komisi dewasa. Yang namanya dewasa berarti ada laki, ada perempuan. Yang pria, yang laki-lakinya cuma saya sendiri hari ini. Ibu-ibu semua yang datang. Tapi ibu-ibu, mari kita belajar dari sini. Paulus memberitakan Injil tuh di situ. Di tempat ibadah orang Yahudi, di tengah-tengah perkumpulan perempuan. Nah, di situ dicatat salah seorang perempuan ini bernama Lydia. Lydia turut mendengarkan apa yang Paulus ajarkan. Jauh dia berasal dari Tiatira, ya, daerah Turki sana. Ia seorang penjual kain ungu, beribadah taat kepada Tuhan. Lalu ia membuka hatinya untuk apa? Untuk ajaran yang diberitakan oleh Paulus. Mula-mula berkumpul, beribadah. Ini seorang perempuan yang mencari Tuhan di rumah ibadah. Lalu Paulus di situ mengajar, memberitakan kasih di dalam Kristus. Nah, lalu yang terjadi adalah dia membuka hatinya. Seperti nyanyian tadi, di hatiku. Firman itu bergema, bersabda. Lalu sesudah itu prosesnya adalah Lydia menerima Tuhan Yesus, ia minta dibaptiskan. Nah, memang kisahnya rasanya kok singkat sekali, pendek ya. Tapi di sini ada perubahan di dalam diri seorang perempuan yang bernama Lydia, penjual kain ungu itu. Perubahan dari mendengar, lalu membuka hati yang terbuka, dan di situ mengalami sebuah perubahan. Perubahannya apa? Sangat terlihat. Lydia mendesak Paulus dan teman-temannya. Paulus tidak sendirian. Saya duga ada Silas, ada Timotius, dan juga ada yang mencatat ini perjalanan ini, namanya Lukas, beserta di dalam perjalanan memberitakan Injil itu. Jadi Lydia mendesak, ayolah mampir ke rumahku, singgah, menumpang. Lydia sangat tahu bahwa mereka ini, Paulus dan teman-temannya, sedang berada dalam perjalanan. Saat itu ya nggak seperti sekarang, banyak hotel. Kalau punya duit ya sewa hotel dimanapun, kita bisa milih. Tapi saat itu merupakan masa-masa yang sulit untuk mendapatkan sebuah tumpangan, penginapan. Lydia terbuka, bukan hanya terbuka untuk Injil, tetapi terbuka untuk mereka untuk singgah menginap di rumahnya. Jadi kalau dikatakan bahwa Lydia ini adalah penjual kain ungu, ini status sosialnya ini jelas. Siapa yang bisa memakai kain ungu? Adalah mereka orang-orang kaya. Siapa yang bisa menjual perlengkapan orang-orang kaya itu? Tidak lain juga adalah orang kaya juga. Maka Lydia ini orang yang cukup kaya pada saat itu. Mempersilahkan, memfasilitasi supaya Paulus dan teman-temannya bisa beristirahat, dipulihkan lagi, dan sesudah itu ada perjalanan-perjalanan lain lagi yang kemudian harus ditempuh. Bahkan sesudah itu
Karena pemberitaan Paulus yang memberitakan Injil Tuhan ini ditangkap dan ia dipenjara. Lydia lagi-lagi memberikan tempatnya, dukungannya, agar Paulus bisa meneruskan tugas pelayanan pemberitaan Injil itu. Nah, bagaimana kita belajar dari seorang perempuan ini? Kita bisa tidak salah kalau kita kumpul ngobrol. Tapi isi obrolan itulah yang harusnya berubah. Bukan lagi tadi soal makanan apa sih. Itu di belakang tadi Tri dan teman-temannya masak apa. Ya habis ini ada makanan sih. Saya sudah ngintip. Ada ayam goreng, ada tahu tempe, ada pecel, banyak. Bukan hanya sekedar makanannya, ya. Bukan hanya sekedar ngomongin orang lain, apalagi ngomongin suami sendiri. Saya sangat sedih ya, kalau ada ibu-ibu kumpul, lalu bukannya suaminya dibanggakan, tetapi iya nih suami saya dasar kedul, bangun aja susah. Yang lain mah bekerja begitu rupa banting tulang sehingga bisa mencukupkan kebutuhan dan sebagainya. Siapa yang jelek sih kalau ngobrolin suami? Bukan suami kitanya, tapi kitanya juga ke bawah-bawah. Nah, lu mau sama suami yang jelek? Udah berapa tahun menikah kok mau aja? Nah, itulah yang terjadi. Jadi ucapan kita, obrolan kita tuh harus terukur, bermanfaat enggak sih? Ini penting tidak? Ini membangun enggak? Atau obrolan kita berupa keluhan, keluh kesah. 1-2 kali sih mungkin wajar kalau pekerjaan di rumah berat, anak cucu kita tidak mau diatur, ya. Kehidupan keuangan sulit, ya kita curhat. Kita sakit-sakitan, iya. Tapi kalau saban kita ketemu, ngomongnya keluhan lagi, dikit-dikit mengeluh. Coba siapa yang betah dengerin? Ya. Jadi obrolan yang berkualitas itu apa? Bagaimana kasih Tuhan ada di dalam diri kita? Bagaimana kita menerima kasihnya itu? Dan bagaimana caranya kita menjadi berkat buat orang lain? Saya duga perempuan-perempuan yang di dalamnya ada Lydia ini bicara tentang itu. Tidak salah kita ngobrol, tapi obrolan apa yang kita lakukan di situ itu yang harusnya kita nilai baik atau tidak. Anak-anak Tuhan mestinya tidak melakukan obrolan-obrolan yang tidak berguna. Nah, dari situlah justru berkembang semangat untuk menerima pencerahan dari Tuhan. Kemudian yang terjadi sesudah mendengar firman ini bertindak. Ini sebagai apa? Ucapan syukur. Tuhan sudah berkenan menolong kami semua nih orang Makedonia ini, termasuk orang-orang Filipi ini, untuk menerima berita baik, kabar keselamatan di dalam Kristus. Karena menerima kabar baik, aku bersuka cita di dalam Tuhan yang diberitakan Paulus itu. Maka tergugahlah hati untuk memberikan yang terbaik. Apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Lydia kebetulan orang kaya, punya rumah, punya tempat tinggal. Inilah silahkan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ada hati yang menyambut, ada sikap yang berubah untuk menerima, untuk juga turut serta dalam pekabaran Injil. Bagaimana dengan kita nih? Sesudah mendengar berita kabar gembira, dosa-dosa kita diampuni di dalam Kristus itu. Lalu bagaimana sikap kita? Adakah ungkapan syukur dalam hati kita? Lalu kita
mencari kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan, apa ya yang bisa saya lakukan agar kasih Tuhan itu juga dirasakan orang lain? Nah, perubahan itu terjadi kan? Dampaknya bukan membicarakan kepentingan saya, bukan memperjuangkan apa yang saya dapatkan kalau saya melayani. Tapi perubahan itu akan memperlihatkan agar kasih Tuhan itu bisa dinikmati, dialami oleh semakin banyak orang. Apa yang aku lakukan, yang harus aku perbuat. Nah, biarlah itu semua menjadi kerinduan kita. Jadi sekecil apapun kontribusi kita untuk pekerjaan Tuhan, ini merupakan ungkapan syukur. Bukan sebuah kewajiban yang menekan menjadi beban hidup kita. Saya bisa paham kalau ada orang yang melihat atau menanggapi pelayanan itu dengan beban berat. Aduh, kok aku lagi. Gue lagi. Nah, itu harus kita koreksi nih. Apakah kita betul menerima kasih Tuhan? Kalau kita diberikan tugas tanggung jawab pelayanan dan kita terbuka dan mengucap syukur, itu tandanya bahwa aku merasakan cinta kasih Tuhan. Dan aku mau berbagi agar orang lain juga ikut serta di dalam kegembiraan ini. Makin banyak orang yang menyambut Tuhan, makin banyak harusnya orang yang mau melayani dengan sukacita. Jadi saat ini jadilah Lydia yang modern. Walaupun mungkin kita tidak sekaya Lydia pada zaman itu. Tapi dengan yang Tuhan berikan kepada kita, selalu ada kesempatan untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan, melayani Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.